Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai perancangan perusahaan bola-bola ubi coklat atau disebut juga boboco. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dani Nurdiana, pemilik perusahaan, kemudian ada rekan saya Rizky Maulana sebagai pemilik perusahaan. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, langsung aja kita ke babnya mengenai deskripsi perusahaan dan biodata perusahaan. Nah, di sini bab 1 ada eksekutif summary, yaitu data perusahaan. Data perusahaan ada nama usaha, yaitu bola-bola ubi coklat atau disebut boboco. Kemudian ada bidang usaha, kita bergerak di bidang makanan. Pemilik usaha ada Rizky Maulana dan saya Dani Nurdiana. Kemudian awal didirikan yaitu pada tanggal 12 Juni 2023. Alamat usaha atau perusahaan ada di Jalan Raya Sadang nomor 13, Kota Purwakarta, kode pos 41181. Kemudian nomor telepon dan email tertera ya. Nah, ini adalah foto dari pemilik perusahaan. Adapun biodata pemilik perusahaan, nama Rizky Maulana, jabatan sebagai pemilik usaha, tempat tanggal lahir di Ciamis pada tanggal 27 Maret 2002, alamat rumah Dusun Bojong Salawe, Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Nomor telepon dan alamat email tertera. Kemudian biodata pemilik perusahaan, nama Dani Nurdiana, jabatan pemilik usaha, tempat dan tanggal lahir di Ciamis pada tanggal 9 Februari 2002, alamat rumah Dusun Karangcingkrang, RT 10 RW 3, Desa Mekarmulya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor telepon dan alamat email tertera. Di sini saya akan menyampaikan sekilas tentang produk dari perusahaan kami. Di mana Indonesia saat ini merupakan negara terbesar ketiga dengan populasi penduduknya sebesar 125 juta jiwa ya. Tak heran jika masyarakat Indonesia memiliki daya konsumsi yang tinggi untuk kehidupan sehari-hari. Untuk makanan pokok mungkin sudah menjadi prioritas bagi masyarakat Indonesia. Nah, boboco hadir di tengah masyarakat dengan makanan ringan dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Di samping itu, masyarakat Indonesia juga menyukai makanan ringan yang unik dan harga yang sangat bersahabat. Dari situ kami ambil inisiatif untuk membuat terobosan yang familiar di telinga masyarakat. Apalagi sebagai besar masyarakat Indonesia berasal dari Pulau Jawa. Dengan itu mereka tidak terlalu asing dengan bahan pokok yang kami jual. Alasan itu yang menjadikan kami memilih boboco sebagai bisnis yang akan kami kerjakan dan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sekitar rumah, sehingga dapat sedikit membantu pemerintah dalam urusan sosial. Kemudian di sini ada pasar produk. Segmentasi produk atau target pasar bisnis boboco ini adalah milenial dari Gen Z dari usia 10 sampai 35 tahun. Semua kalangan ya. Kemudian pelajar dan mahasiswa pengguna aktif media sosial. Kemudian ada strategi pemasaran. Yang pertama segmentasi. Dalam segmentasi pasar, usaha makanan ini memiliki target pembeli yang ingin dicapai. Kemudian ada target pasar yang akan dibidik oleh usaha makanan ini utamanya adalah masyarakat di sekitar usaha. Kemudian seperti sekolahan hingga warung-warung kecil. Kemudian ada positioning, di mana dalam positioning ini bisnis diperlukan agar peminat pasar tidak bosan dan tentunya disesuaikan dengan keinginan pasar ya.
Kemudian ada bab 2, visi dan misi perusahaan. Adapun visi dari perusahaan Boboco adalah memperkenalkan brand Boboco ke seluruh Indonesia, mengembangkan cabang Boboco ke seluruh Indonesia, menjadikan makanan ringan favorit bagi masyarakat Indonesia. Kemudian ada visi, menyajikan cita rasa jajanan khas Jawa yang tak lekang oleh zaman. Menyajikan makanan yang alami dan natural tanpa pengawet, memberikan varian rasa sehingga masyarakat tak bosan. Kemudian ada nilai-nilai yang dianut perusahaan. Yang pertama ada kualitas produk dan layanan, yang mana kita mengutamakan kualitas produk yang bisa menghasilkan produk berkualitas, sehat dan higienis, mudah dijangkau gitu. Yang kedua yaitu berkelanjutan. Nah, untuk hal berkelanjutan di sini kita ini melakukan produksi tidak hanya 1 kali 2 kali, tapi secara terus menerus ya, berangsur. Yang ketiga ada keamanan pangan. Keamanan pangan di sini kita bisa membantu menggantikan atau membantu makanan pangan seperti nasi dengan adanya jajanan seperti Boboco ini. Kemudian inovasi dan penelitian pasar. Di sini ada bab 3 yaitu profil bisnis dan industri. Analisis industri makanan adalah proses menganalisis kondisi dan tren dalam industri makanan secara keseluruhan. Ini melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi industri, peluang dan tantangan yang ada, serta kekuatan dan kelemahan pesaing. Kemudian ada saran dan tujuan perusahaan. Tujuan usaha makanan ini tidak lain adalah menawarkan sesuatu yang baru di bidang bisnis makanan. Dengan membuka usaha, maka secara tidak langsung mengurangi jumlah pengangguran. Tujuan lainnya adalah agar makanan tradisional tidak hilang tergerus oleh zaman. Yang selanjutnya ada bab 4 yaitu strategi bisnis. Kemudian ada citra yang diinginkan dalam pasar. Yang pertama kualitas premium. Yang kedua ada keberlanjutan etika. Kemudian ada keaslian produk. Dan yang keempat ada kemudahan dan kecepatan. Nah, di sini kualitas premium, kita selalu menjamin kualitas produk kami itu terjamin kesehatan, keaslian, dan tanpa bahan pengawet, sehingga aman untuk dikonsumsi para konsumen. Yang kedua keberlanjutan, jadi kita membuat produk itu secara berangsur terus menerus dan sampai bisa berkembang ke seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga ada keaslian produk. Pastinya kita selalu menjamin keaslian produk tanpa tercampur bahan yang berbau pengawet gitu, yang menyebabkan cita rasa dari produk kita itu hilang gitu. Kemudian ada kemudahan dan kecepatan. Nah, di sini kita akan melakukan kemudahan pemasaran dan kecepatan dalam penyajian pelayanan kepada konsumen. Kemudian ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Di sini kita menggunakan bahan-bahan yang mudah dicari dan produk tanpa bahan pengawet, yang dimana bahan baku sudah jelas ya. Untuk bahan bakunya itu dari ubi, sangat mudah, dan itu akan menjadi peluang kekuatan perusahaan kita. Yang kedua ada opportunity atau peluang. Memiliki ciri khas yang terkesan berbeda dengan produk lain. Karena mungkin masih jarang ya produk-produk dari pemanfaatan hasil pertanian gitu, seperti ubi ini. Yang ketiga ada weakness, kelemahan. Produk tidak bisa bertahan lama karena tidak memakai bahan pengawet ya. Nah, ini menjadi satu kelemahan dari perusahaan kita,
karena kita tidak menggunakan bahan pengawet. Nah, otomatis mungkin boboco ini akan sedikit berkurangnya, minusnya itu tidak bisa bertahan lama gitu, tidak sampai berbulan-bulan. Yang keempat ada threat ya, atau pesaing, ancaman ya. Di sini yaitu munculnya kompetitor yang bersaing secara tidak sehat. Nah, ini merupakan 4 hal penting dalam membangun sebuah perusahaan. Kemudian konsep yang kami buat adalah membuka usaha yang inovatif dengan dana yang relatif, khususnya di bidang makanan. Salah satu caranya dengan memanfaatkan orang-orang terdekat dan sosial media sebagai promosi penjualan. Nah, itu strategi kompetitif. Nah, di sini ada bab 5, produk boboco, bola-bola ubi coklat. Nah, kemudian deskripsi produk. Boboco adalah merek produk di usaha kami yang menggunakan ubi sebagai bahan baku, di mana ubi sendiri identik dengan makanan pedesaan. Melalui makanan ini kami akan mengelola ubi menjadi makanan yang menarik sehingga akan lebih dikenal masyarakat. Cara yang digunakan kami untuk memperkenalkan ubi ini secara luas kepada masyarakat adalah dengan membuat olahan yang menarik tanpa mengurangi kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Nah, di sini ada kegiatan produksi. Yang pertama, kita mengembangkan ide, kemudian mencari bahan baku, melakukan proses produksi, kemudian melakukan pemasaran. Nah, di sini mengembangkan ide berarti kita akan selalu mencari inovasi-inovasi baru, baik itu dari segi ukuran, mungkin kemudian cita rasa. Akan kita membuat bola-bola ubi coklat ini menjadi beberapa rasa gitu, bisa ditambahkan dengan rasa buah seperti itu. Kemudian mencari bahan baku, mungkin ini sudah cukup mudah ya, karena banyak petani ubi di sekitar lingkungan tempat tinggal. Nah, di sini melakukan proses produksi yang dimana kita memerlukan bantuan pekerja tambahan gitu atau karyawan. Nah, di sini melakukan pemasaran kita lakukan dengan cara melakukan promosi ya. Yang pertama mungkin dari mulut ke mulut, karena itu merupakan salah satu strategi yang efektif dan efisien dan gratis pastinya gitu ya. Kemudian melalui media sosial juga. Yang kelima ada melakukan pencatatan keuangan. Nah, ini adalah satu hal yang penting juga dalam kegiatan produksi, karena apa? Kita bisa mengetahui berapa keuntungan, pengeluaran, dan pendapatan kita dalam melakukan sebuah perusahaan melalui atau dengan cara melakukan pencatatan keuangan. Nah, di sini ada penawaran produk di masa yang akan datang. Yang pertama ada kemasan ramah lingkungan, kemudian ada varian rasa baru, ada pemesanan via online, kemudian berkolaborasi dengan penyedia lokal. Nah, ini merupakan tadi juga sudah saya sampaikan, kita akan membuat varian rasa baru dengan menambahkan beberapa rasa buah, misalkan tidak hanya rasa coklat gitu. Kemudian di sini ada kemasan ramah lingkungan. Kita akan membuat perusahaan itu jangan sampai merugikan lingkungan atau membuat pencemaran terhadap lingkungan gitu. Kemudian ada berkolaborasi dengan penyedia lokal, misalnya di warung-warung kita melakukan kerjasama. Nah, ini pemesanan via online gitu, seperti lewat WhatsApp bisnis, kemudian bisa menggunakan aplikasi ketiga seperti TikTok, seperti itu ya. Nah, mungkin itu sekian mengenai deskripsi dari perusahaan Boboco ya, mengenai perusahaan, kemudian pemilik, bahan baku, dan ada pun strategi analisis SWOT yang sudah saya paparkan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai perusahaan Boboco ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rizky Maulana. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, di sini ada bab 6, strategi pemasaran. Nah, target pasar. Target pasar yang akan dibidik oleh usaha makan ini, utamanya adalah masyarakat di sekitar usaha ini nantinya berdiri, sekolah hingga warung-warung kecil. Motivasi pelanggan untuk membeli. Yang pertama, rasa yang lezat. Yang kedua, ada kualitas bahan baku yang bagus. Yang ketiga, ada nutrisi seimbang. Kemudian periklanan dan promosi. Periklanan dan promosi sementara dilakukan melalui sosial media, yaitu dengan aplikasi WhatsApp bisnis, khusus platform Bobocok dengan nomor bisnis sebagai berikut tertera. Selanjutnya ada penetapan harga. Harga satuan produksi sama dengan total pengeluaran dibagi hasil produksi. Jadi sama dengan 307.500 dibagi 100 sama dengan 3.075 rupiah per pieces. Harga jual, harga satuan tambah laba yang diinginkan. Jadi sama dengan 3.075 rupiah tambah 1.425 rupiah sama dengan 4.500 rupiah. Strategi distribusi. Yang pertama ada penjualan langsung ke pelanggan melalui retail tradisional, melalui sosial media. Bab 7 ada lokasi dan tata letak. Untuk lokasi toko penjualan offline, kami memilih lokasi di sekitar area industri atau pabrik karena memiliki tingkat lalu lintas yang tinggi dan aktivitas yang berlangsung di sana. Karyawan, pengiriman barang, dan pengunjung lainnya sering melewati daerah ini. Dengan demikian, akan memiliki peluang lebih besar untuk menarik perhatian dan menarik pelanggan baru. Tata letak. Kami menentukan ukuran toko yang memadai untuk menampilkan produk Walbi coklat yang dengan baik, sehingga tata letak toko kami memungkinkan pelanggan untuk melihat dengan jelas produk Bobocok dan mengaksesnya dengan mudah, dengan mempertimbangkan juga faktor-faktor seperti rak display, area kasir, dan ruang untuk pelanggan. Bab 8 ada analisis pesaing. Pesaingnya ada. Karena kami berbisnis dalam bidang makanan, tentu saja akan banyak persaingan di dalamnya. Untuk mengantisipasi hal itu, kami membuat produk yang tampil beda dengan produk yang dipasarkan pesaing, tergantung dari apa yang mereka jual dan harga yang ditawarkan. Bab 9 ada rencana anggaran. Modal awal yang harus dikeluarkan untuk sekali produksi sebesar 307.500. Adapun perinciannya, bahan baku sebesar 170.000, perlengkapan lain 67.500, biaya operasional 70.000. Jadi 307.500. Penetapan harga jual. Harga satuan produksi. Total pengeluaran dibagi hasil produksi sama dengan 307.500 dibagi 100 sama dengan 3.075 rupiah per pieces. Harga jual, harga satuan tambah laba yang diinginkan sama dengan 3.075 rupiah tambah 1.425 rupiah sama dengan 4.500. Dengan demikian, harga jual persatuan adalah 4.500 rupiah. Estimasi laba. Adapun perhitungan laba yang didapatkan dalam sekali produksi adalah sebagai berikut. Hasil produksi dikali harga jual dikurangi modal awal. 100 kali 4.500 dikurangi 307.500 sama dengan 400.000 dikurangi 307.500 sama dengan 140.500. Jika dalam persentase, maka persentase laba yang didapatkan adalah laba dibagi modal kali 100%. Sama dengan 142.500 dibagi 307.500 dikali 100% sama dengan 46,34%. Bab 10 ada kesimpulan. Semua usaha memiliki peluang dan risikonya masing-masing. Yang menentukan usaha itu akan maju atau tidak adalah
ketekunan, kerja keras, inovasi, dan kecerdasan kita dalam memanfaatkan sebuah peluang. Namun, sering berjalannya waktu juga dengan bertambahnya pengalaman akan membuat kita lebih memahami bagaimana cara menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil. Maka jangan pernah ragu untuk memulai sebuah usaha yang Anda inginkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.